Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, Ibu minta tolong satu orang pimpin doa. Saya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya untuk pimpin doa hari ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Semua ya. Absen dulu ya. Tri Susilawati, Hadir, Bu. Nurpina, Hadir, Bu. Juliana, Hadir, Bu. Yasinta Yuyun, Hadir, Bu. Rosaria Yana. Hadir, Bu. Oke, baik, masuk semua ya hari ini. Iya, Bu. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya ya. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Belum, Bu. Saya, Bu. Teks laporan hasil observasi. Ya, betul. Kita di sini akan membahas yaitu topik pada pagi hari ini tentang teks laporan hasil observasi ya. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Belum tahu, Bu. Tahu. Nurpina? Belum, Bu. Juliana udah tahu? Belum, Bu. Belum ya? Tri udah tahu mungkin? Belum, Bu. Rosa? Belum, Bu. Belum belajar. Baik. Kita langsung ke materi saja ya. Pengertian teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi informasi tentang suatu objek berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan atau yang sudah kita teliti ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah pengamatan. Jadi begitu ya. Bisa dipahami? Tahu. Adapun tujuan teks laporan hasil observasi yaitu berupa informasi tentang klasifikasi. Pengertian informasi tentang klasifikasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Jadi itu merupakan salah satu tujuan dari teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita lanjut lagi ya. Yang kedua, tujuannya itu berdasarkan fakta. Tujuan dari hasil observasi memberikan informasi mengenai suatu hal gitu ya, sesuatu yang sesuai dengan kriteria dan fakta. Sistematis dan objektif, bisa digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Itu adalah tujuannya yang kedua. Yang ketiga, tujuannya dibuat simpulan itu dari teks laporan hasil observasi adalah memaparkan suatu temuan atau fakta-fakta gitu ya, memperhatikan hasil percobaan secara jelas, sarana dokumentasi, dan untuk menambah wawasan informasi bagi pembacanya agar bisa memahami secara utuh dari pengamatan. Ada yang tahu ciri-ciri teks laporan observasi itu apa saja? Belum tahu, Bu. Belum tahu kah? Baik, di sini teks laporan hasil observasi ciri-cirinya yang pertama itu teks laporan ditulis secara lengkap dan disusun sempurna. Itu maksudnya apa? Belum tahu. Apa tujuan dari ciri-ciri tersebut? Teks laporan yang disusun secara sempurna. Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum ya? Kita lanjut ya. Yang pertama, teks
laporan itu ditulis secara lengkap dan disusun sempurna, itu maksudnya teks ini disusun secara berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi, begitu ya. Kemudian yang kedua itu penulisan sifatnya universal. Itu menurut penjelasan dari sudut pandang keilmuan, gitu ya. Laporan hasil observasi menyajikan data atau sesuai fakta. Nah, data-data yang kita peroleh atau yang kita dapat pada teks tersebut harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian jadi pada saat kita membuktikan sesuatu itu, saat kamu membuat teks laporan hasil observasi, tidak boleh ngasal atau tipu-tipu, gitu ya. Bisa dipahami dari kedua ciri-ciri tersebut. Yang ketiga, ada objek tunggalnya. Objek tunggal yang diteliti atau diamati berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Nah, teks laporan hasil observasi ini berisi informasi mengenai suatu objek atau sesuai yang dibahas secara umum. Objeknya ini bisa beraneka ragam, begitu ya. Misalnya makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, atau hal lainnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Ya. Bisa dipahami ya? Sudah jelas ya? Di sini ibu minta kalian duduk berkelompok, bentuk kelompok, begitu ya. Nanti ibu akan meminta kalian mengamati atau mengamati sebuah teks laporan hasil observasi berdasarkan menurut penelitian kalian, gitu ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan berkelompok kerjakan tugasnya. Satu orang berapa kelompok, Bu? Ada yang 2, ada yang 3 ya. Jadi 2 kelompok saja. Bu, sudah selesai, Bu? Selesai semua kah? Ya, Bu. Silakan satu orang presentasikan ke depan hasil pengamatannya sesuai kelompoknya. Satu orang perwakilannya. Silakan ke depan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil pengamatan dari kelompok kami. Sapi adalah satu di antara hewan ternak penghasil daging dan susu yang memiliki tanduk, berbulu tipis, berkuku genap, berkaki 4, bertubuh besar, dan satu di antara hewan herbivora dan hewan mamalia yang mempunyai kelenjar susu. Sapi perah adalah sapi betina yang dipelihara untuk menghasilkan susu. Sapi memiliki banyak manfaat, mulai dari susunya yang bisa dijual atau diolah menjadi minuman dan makanan yang lezat, mengandung protein kalsium yang baik bagi tubuh manusia, dan dagingnya bermanfaat bagi tubuh, dan masih banyak manfaat lainnya. Selanjutnya
deskripsi manfaat. Yang pertama, pernyataan umum. Bunga mawar adalah satu di antara tanaman hias yang populer yang merupakan tanaman samak dari jenis genus Rosa. Tanaman mawar memiliki tinggi 2-5 meter dan ada lebih dari 100 spesies. Yang selanjutnya, deskripsi bagian. Budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam biji, ovulasi, dan stek batang. Yang terakhir, deskripsi manfaat. Dikarenakan warna dan bentuknya yang sangat indah, bunga mawar biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya atas dua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pengamatannya masing-masing berdasarkan yang diteliti ya. Dari hasil presentasi tadi bisa dipahami berdasarkan hasil teks laporan observasinya ya. Jadi itu adalah contoh-contoh yang kalian amati tadi merupakan bagian dari teks laporan hasil observasi begitu ya. Di sini ibu juga ingin memberikan hasil laporan mengisi teks laporan hasil observasi, yaitu informasi yang terbukti benar gitu ya, disusun secara dengan bahasa baku dan jelas begitu. Teks laporan hasil observasi harus ditulis menggunakan bahasa yang baku. Jadi pembaca bisa lebih mudah untuk memahami, jangan pakai bahasa gaul ya, kan paham kan maksud ibu seperti apa? Jadi kan kita harus sungguh-sungguh membuat teks laporan hasil observasi. Di sini ada ciri-ciri kebahasaannya. Ada yang tahu ciri-ciri kebahasaannya itu seperti apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Jadi? Belum tahu ya. Yang lain? Belum tahu. Ya. Di sini ada 5 ciri-ciri kebahasaannya ya. Yang satu, pertamanya itu memakai kata frasa nomina. Tahu apa itu kata frasa nomina? Tahu ya. Frasa nomina itu merupakan frasa yang memiliki inti berupa kata benda. Contohnya, Ade menerima hadiah ulang tahun. Frasanya itu adalah hadiah ulang tahun. Yang terdapat pada kalimat tersebut merupakan frasa nomina, merupakan kata benda gitu ya. Yang disebut kata benda itu adalah yang dimaksud itu hadiah. Jadi itu contoh frasa nomina. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang kedua, memakai kata frasa verba. Ada yang tahu verba itu apa? Ada yang tahu verba itu apa? Belum tahu juga ya? Baik, Ibu akan menjelaskan kata frasa verba itu sama dengan kata kerja ya. Contohnya, ada melukis dengan pensil baru. Jadi contoh kata kerjanya di sini itu adalah melukis ya, atau menulis. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu memakai kata hubung. Ada yang tahu apa kata hubung itu apa? Kata penghubung itu apa? Ada yang tahu? Kata hubung itu merupakan menghubungkan dua satuan bahasa, misalnya kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Jadi itu merupakan kata hubung ya. Bisa dipahami? Memakai istilah keilmuan. Jadi dalam pembuatan teks laporan hasil observasi terdapat yaitu memakai istilah keilmuan ya. Istilah keilmuannya itu merupakan laporan yang layak menggunakan istilah ilmiah untuk menyajikan pembaca bahwa tulisan tersebut memang dibuat menyertakan ilmu pengetahuan gitu ya. Contohnya, ada yang tahu contohnya seperti apa? Contoh dari bahasa keilmuan. Belum tahu ya. Di sini Ibu ada salah satu contoh dari bahasa keilmuan. Contohnya itu iam tubuh. Pada contoh
sedikit penjelasan seperti ion tubuh merupakan bahan bakar lemak yang mengaktifkan seluruh rangkaian anggota tubuh. Jadi itu merupakan yang di sini yang dimaksud dari memakai kata istilah keilmuan itu yaitu ion tubuh. Itu merupakan salah satu bahasa keilmuan ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Kok tidak ada yang bertanya? Baik, kita lanjut lagi ya. Bisa kita lanjutkan lagi? Di sini struktur teks laporan observasi yang pertama itu menentukan judul, yang kedua klasifikasi umum. Teks laporan hasil observasi memiliki informasi penting sesuai kriteria tertentu dari hasil pengamatan begitu ya. Observasi ini dilakukan secara sistematis, utuh, menyeluruh, terpadu begitu ya, dan objektif. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri kelas? Tidak Ada ya. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Baik, Jadi sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini ya. Kesimpulannya itu memberikan informasi mengenai hal sesuai dengan kriteria dan fakta, memperhatikan tulisan percobaan secara jelas. Jadi teks laporan hasil observasi yaitu sebuah pengamatan begitu ya. Bisa dipahami? Baik anak-anak, Ibu minta maaf jika ada tutur kata bahasa yang kurang tepat atau dalam penyampaian Ibu pada pagi hari ini mengenai pembelajaran kita tentang teks laporan hasil observasi. Ibu mohon maaf ya. Iya, Bu. Silakan satu orang pimpin doa untuk sebelum kita pulang. Baik, sebelum kita mengakhiri proses belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Hai yang pimpin doa. Sama-sama. Baik, selamat pagi. Pertemuan kita pada hari ini sudah selesai.